Assalamualaikum, selamat pagi anak-anakku. Hari ini kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Tema 1, subtema 4. Coba kalian lihat buku paket halaman 143. Mari kita membaca bersama-sama. Tumbuhan memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Kegiatan menjaga dan melestarikan tumbuhan sama dengan menjaga alam sekitar. Salah satu kegiatan menjaga alam yang bisa kita lakukan adalah merawat tumbuhan. Jumlah tumbuhan meningkat karena berkembang biak. Perkembangbiakan tumbuhan dapat terjadi secara alami dan dengan bantuan manusia. Sesungguhnya Tuhan telah mengatur perkembangan tumbuhan dengan sangat baik. Perkembangbiakan tumbuhan penting untuk memenuhi kebutuhan manusia dan hewan. Mari kita mempelajari perkembangbiakan pertumbuhan serta cara merawat tumbuhan. Sebelum kita belajar tentang pertumbuhan tanaman, kamu sudah mengetahui cara perkembangbiakan dan daur hidup makhluk hidup pada pembelajaran sebelumnya, seperti ciri-ciri makhluk hidup. Lalu makhluk hidup itu adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Dan kalian sudah mengetahui tentang bagaimana pertumbuhan dan perkembangan manusia, dan kemudian pertumbuhan hewan. Sekarang kita akan belajar tentang pertumbuhan tanaman. Silakan kalian lihat buku paket halaman 144. Tanaman sama dengan makhluk hidup lainnya yang mengalami pertumbuhan. Tanaman pun memiliki daur hidup dan cara yang berbeda. Dalam perkembangbiakan, ada tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara alami. Ada juga tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara buatan. Perkembangbiakan alami dapat dengan biji atau tunas. Selain itu, dapat juga dengan umbi atau spora. Contoh tumbuhan yang berkembang biak alami dengan biji adalah pohon mangga, jeruk, dan semangka. Tanaman yang berkembang biak dengan tunas, contohnya pohon pisang, bambu, dan cocor bebek. Perkembangbiakan buatan adalah proses perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Salah satu contoh perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia adalah pencakokan. Selain cara berkembang biak yang berbeda-beda, tumbuhan juga memiliki bentuk dan warna daun yang berbeda-beda. Oleh karena itu, sekarang tugas kalian adalah kumpulkan 2 lembar daun dari tumbuhan yang berbeda. Usahakan daun yang kalian ambil adalah daun yang sudah kering dan terjatuh. Hal ini dilakukan agar tidak merusak tanaman. Lalu daun kering tersebut kalian isolasi atau lakban supaya lebih tahan lama dan tidak rusak. Lalu kalian tempel di buku tulis halus dan kalian kasih keterangan seperti contohnya di halaman 147. Contoh hasil tempelan. Nomor 1, misalnya kalian menemukan daun seperti di halaman 147. Kalian tempel daunnya, lalu kalian kasih keterangan nama tanaman, pohon mangga, cara berkembang biak dengan biji. Kemudian daun yang kedua kalian tempel nama tanaman, cocor bebek, cara berkembang biak dengan tunas. Nah, tugas kalian adalah mengumpulkan 2 lembar daun selain pohon mangga dan cocor bebek. Kenapa? Karena sudah ada contohnya di halaman 147. Jadi kalian harus kumpulkan 2 lembar daun dari tumbuhan yang berbeda selain pohon mangga dan cocor bebek. Selamat mengerjakan. Daun kering dapat digunakan sebagai hiasan. Menghias gambar dengan tempelan daun kering disebut kerajinan mozaik. Selain daun kering, biji juga merupakan salah satu bagian tumbuhan. Biji tanaman berbeda-beda bentuk dan warnanya. Biji-bijian yang sangat indah dapat dimanfaatkan untuk membuat karya kerajinan mozaik.
Berbagai jenis daun dan biji adalah ciptaan Tuhan yang harus kita syukuri. Salah satu contoh kerajinan mozaik yang indah ada pada gambar berikut ini. Coba kalian lihat di halaman 149. Di sana ada dua contoh kerajinan mozaik, yaitu gambar kuda dan tumbuhan. Sekarang tugas kalian adalah gambarlah hewan di atas karton putih ukuran 30 cm dikali 40 cm dan hiasi gambar tersebut dengan kerajinan mozaik, yaitu dari biji-bijian. Lihatlah buku paket halaman 149. Jadi tugas kalian gambar hewan, kemudian kalian hiasi dengan biji-bijian, misalnya dengan beras atau dengan jagung atau dengan kacang hijau atau dengan isi jeruk dan semua biji-bijian ya. Yang penting biji-bijian. Selamat mengerjakan. Mari kita berlatih berhitung. Lihatlah buku paket halaman 149. Di sana ada soal cerita. Udin dan kawan-kawan akan membuat mozaik menggunakan biji-bijian. Pak Guru memiliki 10 biji kacang merah yang akan dibagikan kepada 2 kelompok dengan jumlah sama banyak. Berapa banyak biji kacang merah yang diterima setiap kelompok? Masih ingatkah kamu cara menyelesaikan soal tersebut? Perhatikan contoh penyelesaian berikut ini. Lihatlah buku paket halaman 150. Tahapan penyelesaian. 1. Pindahkan 2 biji kacang merah. Letakkan masing-masing biji pada 2 tempat yang sudah disiapkan. Kejadian di atas ditulis dalam kalimat matematika adalah 10 dikurangi 2 sama dengan 8. Tersisa ada 8 biji kacang merah. 2. Pindahkan 2 biji kacang merah, masing-masing 1 biji pada setiap tempat. Kejadian di atas bisa ditulis 8 dikurangi 2 sama dengan 6. Jadi tersisa ada 6 biji kacang merah. Nomor 3, lakukan terus sampai biji dalam toples habis. Nomor 4, ada 5 biji kacang merah di masing-masing tempat. Kejadian seperti dalam gambar di atas jika dituliskan dalam kalimat matematika adalah 10 dikurangi 2 dikurangi 2 dikurangi 2 dikurangi 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Pengurangan berulang sampai tidak ada yang tersisa disebut juga dengan istilah pembagian. Maka proses di atas dapat ditulis dalam bentuk pembagian seperti berikut, yaitu 10 dibagi 2 sama dengan 5. Untuk bilangan yang lebih besar pembagian dilakukan seperti berikut ini. Kalian bisa lihat di buku paket halaman 151. Di sana ada contoh misalnya 52 dibagi 2. Pertama, bagi puluhan dengan 2. 50-an dibagi 2 sama dengan 20-an. Sisa 1 puluhan. Kemudian pindahkan 1 puluhan dan gabung ke satuan. Diperoleh 10 ditambah 2 satuan sama dengan 12 satuan. Kemudian bagi satuan dengan 2 diperoleh 12 dibagi 2 sama dengan 6 satuan. Jadi hasil 52 dibagi 2 sama dengan 26. Sekarang tugas kalian adalah kalian selesaikan soal-soal pembagian di halaman 152 dan 153. Kerjakan di buku tulis kotak dan kerjakan seperti contoh soal di halaman 151 dan 152. Selamat mengerjakan. Nah, seperti biasanya, jika ada pertanyaan atau perlu penjelasan, kalian bisa hubungi Japri Ibu Laila. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.